أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وأبي الزهراء المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه الميامين. Pertama-tama segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kepada kita semua dengan berbagai macam kenikmatannya, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman serta takwa yang ada pada diri kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya yang suci dan sahabatnya yang terpilih dan terpercaya. Insyaallah pada berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah dakwah al-Islamiyah yang bertemakan tentang kesucian jiwa, atau biasa kita kenal dengan istilahnya adalah tazkiyatun nafs. Lanjut ke slide selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Quran, namun di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang mukmin, orang dan agar supaya kalian bisa menempati surga itu, dan kini tinggal kalianlah yang hayat, karena disitulah tempat bermainku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat bermain Allah dalam tanda petik ya, bahwasanya berada di dalam hati orang mukmin, berada di Tuhan itu berada di hati kita, yang mengartikan bahwasanya kita tidak perlu mencari jauh-jauh Tuhan kemana, tempat lain segala macam, karena Tuhan sudah ada di hati kita masing. Dalam artian bukan secara fisik, bukan secara materi bahwasanya Tuhan ini ada di hati kita, akan tetapi kita masukkan, kita mentajalikan segala sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Karena ketika kita telah memasukkan sifat-sifat Allah dalam hati kita, maka semua aspek pergerakan kita yang ada di dalam kehidupan ini semuanya atas landasan mentajalikan sifat-sifat Allah, keindahan, menampakkan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang ibu dan anaknya, yang mana ibunya ini adalah seorang yang buta, yang sudah tidak mampu berjalan, dan kini anaknya seorang diri yang merawat ibu tersebut. Jadi dia sudah tidak bisa apa-apa tanpa anaknya, dan anaknya pun hidup dalam keadaan susah, kondisi susah.
Suatu ketika anak tersebut mulai merasakan lelah dan letih untuk mengurusi ibunya yang sudah tua, sudah buta, yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kemudian sang anak berniat untuk membawa ibunya ini pergi ke tengah hutan. Membawa ke tengah hutan dan meninggalkannya di sana. Tiba hari di mana dia merencanakan rencana tersebut. Dibawanya ibunya dengan seekor kuda yang ditungganginya ke sebuah tengah hutan. Dan ibunya pun diturunkan dari kuda tersebut. Anaknya pun turun juga dari kuda tersebut. Namun ibunya ini tidak diberitahu sebelumnya ketika ia akan diperlakukan seperti ini oleh anaknya. Akan tetapi ibu tersebut sudah tahu bahwasanya dia akan diperlakukan seperti ini tanpa diberitahu oleh anaknya. Kemudian ditaruhlah ibu tersebut di tengah hutan dan sang anak ingin menaiki kuda kembali. Ketika sang anak ingin menaiki kuda tersebut tunggangannya, kuda tersebut lantas tersentak dan mengamuk. Seketika anak tersebut hampir terjatuh dari kudanya. Dan sang ibu mendengar suara kuda tersebut. Dan sang ibu masih berkata demikian. Wahai anakku, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau terluka, jangan sampai engkau terjatuh. Berhati-hatilah. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Meskipun anaknya memperlakukan sebagaimana ibunya, tapi kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah lepas dari anaknya. Mulai dari semenjak dibuai, dikandung, disusui, sampai dididik hingga menjadi besar. Kasih sayang seorang ibu. Nah sekarang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat penglihatan, nikmat nafas udara yang kita hirup setiap harinya yang kita pergunakan, nikmat suara pendengaran, nikmat keilmuan dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Betapa luar biasanya. Ayuhal hadirun wal hadirat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran cinta, ajaran kasih sayang. Yang artinya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa masuk ke dalam hati seseorang, bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Yaitu syaratnya adalah dengan mensucikan jiwanya, mentazkiyah, menriadoh, berolahraga jiwanya, melatihnya dengan usaha kerja keras dan lain sebagainya. Allah betapa tingginya kasih sayangnya dan kecintaannya kepada hambanya. Dan begitu pula lah yang dibawakan oleh baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan ajaran cinta, ajaran kasih sayang. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW membawakan ajarannya, ajaran Islam, tak jarang dari Nabi mendapatkan hinaan, cacian, beberapa kali lemparan, bahkan terkadang meneteskan darah, lemparan kotoran, dan lain sebagainya. Dan juga malaikat ingin berkata bahwasanya perlukah saya turun tangan ikut campur untuk memusnahkan segala kaum musyrikin ini, kaum kafir ini, agar supaya mereka semua sadar bahwasanya engkau ini siapa, wahai Rasul. Tapi kata Rasul, jangan, wahai malaikat, jangan engkau perlakukan orang-orang tersebut seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka ini hanya tidaklah paham, belum sampai untuk menerima ajaranku. Mereka belum paham. Maka yang harus dilakukan adalah memberikannya ajaran, pengajaran saudara-saudaraku dan saudariku yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini
ingin menyampaikan bahwasanya ajaran cinta, dan perlulah kita juga semestinya mempraktikkan ajaran cinta ini. Ketika ada orang yang mencaci kita, ketika ada orang yang membenci kita dan lain sebagainya, tidak semestinya kita perlakukan dengan sebaliknya. Oleh karenanya penting menaruh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, mentajallikan segala sifatnya dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya apa? Supaya semua yang ada dalam kehidupan ini semuanya kita aktualisasikan potensi kita untuk membalas segala kenikmatan, meskipun itu sangat jauh dari yang namanya kecukupan untuk membalas luar biasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah lagi, ya. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bermaksiat, yang mana wanita tersebut setelah bermaksiat, dia mengadu kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Telah bermaksiat, aku ini telah melakukan perzinahan. Kemudian Rasul bertanya kepada wanita tersebut, apakah engkau saat ini sedang mengandung? Rasul bertanya, apakah engkau saat ini sedang mengandung? Wanita tersebut menjawab, ya tentu, wahai Rasulullah, saat ini aku sedang mengandung. Kemudian Rasul memerintahkannya, tunggulah sampai engkau melahirkan, kemudian engkau kembali kepadaku. Kemudian setelah dia mengandungnya dan setelah melahirkan, kemudian sang wanita tersebut yang mengakui bahwasanya dirinya telah berzina datang kembali kepada Rasul. Kemudian berkata kepada Rasul, wahai Rasul, aku telah melahirkan, aku telah mengandung kemudian melahirkan bayiku. Sekarang apakah aku layak untuk mendapatkan hukuman darimu? Kemudian Rasul kembali bertanya, apakah engkau telah menyusuinya? Apakah engkau telah membesarkannya? Masih dalam usia balita, bayi. Kemudian wanita tersebut menjawab, belum wahai Rasulullah, aku baru saja telah melahirkannya, masih dalam keadaan menyusuinya. Kemudian Rasul bertanya lagi, lantas siapakah yang kemudian akan memberinya, menyusuinya, yang mendidiknya dan merawatnya ketika engkau telah dihukum dan dilepas jauh darinya? Maka kembalilah setelah engkau membesarkan anakmu tersebut. Maka untuk yang ketiga kalinya, sang wanita tersebut yang bermaksiat kembali datang kepada Rasulullah dan mengakui kesalahannya. Wahai Rasulullah, kini anak yang telah aku lahirkan, yang telah aku didik, kini telah besar. Kemudian Rasul menjawab, kini engkau telah bebas. Kini engkau telah terlepaskan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ajaran yang seharusnya ajaran Islam ini kita perlakukan karena untuk mencapai ajaran cinta. Bukan orang yang melakukan kesalahan dihukum dengan seberat-beratnya supaya dia merasakan kesalahannya tersebut, bukan seperti itu. Melainkan agar orang tersebut sadar. Sadarnya tidak selalu dengan memberinya hukuman yang keras. Menyadarkan seseorang tidak semestinya, tidak selalunya memberikannya hukuman yang keras. Menimpakannya, memberinya cacian dan berbagai macam untuk menyadarkan orang. Tidak seperti itu. Oleh karenanya, saya mengutip sebuah ayat dari surah Al-Imran ayat 31 dan 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubikum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada satu lagi hadis qudsi yang ingin saya bawakan. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ahlul ibadah, orang yang ahli ibadah adalah habib bagiku, adalah kekasih bagiku. Akan tetapi ahlul ma'asiyah adalah tabib, adalah obat bagiku. Dan jikalau ia ingin bertobat, dan jikalau ia ingin sembuh dari penyakit kemaksiatan, penyakit hati, penyakit jiwa, hendaklah ia kembali kepadaku dengan mengingatku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu, akan yang engkau mau. Teman sekalian dan saudara-saudaraku, saya hormati, mungkin ini saja saya bawakan pada kesempatan yang bahagia ini, penuh keberkahan ini. Yang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan, mohon dimaafkan karena itu semua dari apa yang telah saya lakukan dan saya pelajari. Mohon doanya teman-teman sekalian agar kita semua senantiasa dalam akhir kalam, minallah subhanahu alaihi tiklam, syukran jazilan ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi